Okey guys, betul ke ni guys? Ribuan orang demo untuk kembalikan tiket ASEAN All-Star versus MU. Ramai yang mengatakan bahawa tiket ASEAN All-Star lawan MU tak laku, stadium tak penuh. Betul ke ni guys? Masih lagi menjadi persoalan. Kita harus contohi perkara-perkara baik yang ditunjukkan oleh Indonesia dan negara-negara lain jika ingin melakukan perlawanan persahabatan dengan mana-mana kelab atau mana-mana negara. Haruslah dirancang dengan rapi dan teliti. Ya, entah mengapa kini Malaysia seperti ngambek ya guys. Dan mereka enggan mengakui Indonesia sebagai salah satu tim paling berpengaruh di Asia. Ya udahlah ya, sebodoh teing ya. Silakan Malaysia ngambek-ngambekannya ya. Kita mau fokus Pildun dulu ya, ngegendong-gendong ASEAN ya. Kalian itu semuanya itu sudah nggak ada yang bisa ngegendong, jadi kita yang ngegendong ya. Ya kan nanti yang nama baiknya juga kalian juga yang kebawa kan. Nih ASEAN nih, Indonesia nih, timnas Indonesia nih yang ngebawa Piala Dunia. Udah ya, daripada nanti pada capek semua akhirnya kalah ya kan. Aduh, gimana sih? Ya, padahal dari kisah ASEAN All-Star ini ya, kalau kita flashback ya guys ya, kan ASEAN All-Star itu pernah dikalahin sama timnas Indonesia loh sebenarnya. Coba kalian cek aja sejarahnya. Hehehe. Suasana panas membakar jagat sepak bola Malaysia. Puluhan supporter turun ke jalan, membentangkan spanduk dan melayangkan protes keras terhadap laga ASEAN All-Stars versus Manchester United yang mereka sebut sebagai projek gagal. Bukan karena pertandingan batal, tidak, tapi karena tiket yang mereka beli sejak berbulan-bulan lalu tak juga terjual habis. Bahkan hingga menjelang pertandingan, ribuan lembar masih menumpuk. Puncaknya, warga Malaysia ramai-ramai minta refund, minta duit mereka balik. Demo berlangsung di depan kantor FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, diiringi nyanyian sumbang, sindiran pedas, hingga orasi menohok yang menyasar langsung ke jantung pengurus. Satu pesan jelas disampaikan massa, belajar dari Indonesia. Ya, negeri jiran itu kini jadi bahan perbandingan yang memalukan. Indonesia, yang dulunya selalu direndahkan dalam urusan sepak bola, kini justru jadi contoh utama dalam urusan penjualan tiket pertandingan internasional. Bukan main, bahkan mantan striker nasional Malaysia, Safe Salih, ikut angkat bicara dan tak tanggung-tanggung mengkritik negaranya sendiri. Kita harus banyak-banyak belajar dari Indonesia dalam segala hal, termasuk penjualan tiket. Mereka jual puluhan ribu dalam hitungan jam. Kita, bulan-bulan pun masih numpuk, tegas Safe dengan nada kecewa. Laga eksibisi antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United semestinya menjadi pesta akbar sepak bola Asia Tenggara. Tapi apa daya, gaungnya justru tenggelam di negeri sendiri. Tiket yang dijual dengan harga selangit tak kunjung habis. Bahkan beberapa agen perjalanan besar dikabarkan ikut tekor karena menjual paket nonton yang sepi peminat. FAM dan AFF pun jadi bulan-bulanan kritik. Banyak yang menyebut mereka terlalu percaya diri, bahkan arogan, seolah laga ini bakal disambut gegap gempita tanpa perlu strategi penjualan yang matang. Kalau begini terus, FAM dan AFF bisa kapok undang tim besar. MU pun pasti mikir dua kali. Malu dong stadion sepi, kata seorang pengamat sepak bola Malaysia yang tak mau disebut namanya. Beberapa laporan menyebutkan, sebagian supporter yang kecewa sudah menjual kembali tiket mereka dengan harga miring di media sosial. Bahkan ada yang melelang tiket Rp1 saja, hanya demi membuktikan bahwa proyek ini gagal total. Sementara itu di Indonesia, suasananya berkebalikan 180 derajat. Setiap ada laga internasional, baik timnas senior, U23, bahkan U20 sekalipun, tiket selalu sold out hanya dalam hitungan jam. Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Pakansari, hingga Stadion Manahan selalu penuh sesak oleh pendukung yang rela antre dari pagi hingga malam, bahkan bermalam di depan loket. Apa rahasianya? Menurut beberapa pengamat, kesuksesan Indonesia menjual tiket bukan hanya soal fanatisme supporter, tetapi juga strategi yang matang. Penjualan dilakukan secara transparan melalui platform daring terpercaya,
dengan harga terjangkau, dan didukung promosi gila-gilaan di media sosial. Contohnya pada laga Indonesia versus Cina beberapa waktu lalu, tiket yang disiapkan untuk 80.000 penonton habis hanya dalam 5 jam. Bahkan, beberapa media asing menyoroti betapa antusiasme publik sepak bola Indonesia sudah berada di level dunia. Indonesia sudah tidak bisa dianggap remeh. Mereka tahu bagaimana membuat pertandingan jadi perayaan. Dan FAM harus jujur, kita tidak di level itu, kata Safei Salih lagi, penuh penekanan. Salah satu faktor kegagalan laga ASEAN All Stars versus MU adalah harga tiket yang dianggap tidak masuk akal oleh mayoritas publik Malaysia. Bayangkan, untuk menonton laga persahabatan tanpa taruhannya, harga tiket mencapai Rp400 hingga Rp1.000. Itu setara 1,3 juta rupiah, tergantung kategori. Padahal, laga-laga timnas Malaysia saja jarang sekali dipatok semahal itu. Lebih parah lagi, promosi laga ini nyaris tidak terdengar. Tidak ada kehebohan di media sosial, minim konferensi pers, bahkan tidak terlihat pelibatan influencer sepak bola lokal. Kalau di Indonesia, dari fans bola sampai emak-emak tahu kalau ada laga timnas. Semua hype, semua gerak. Di sini, hening. Beli tiket pun serasa beli kucing dalam karung, ujar seorang penggemar berat MU yang ikut demo. Di bawah Presiden baru FAM, Datuk Muhammad Joihari Muhammad Ayub, publik sempat berharap banyak pada arah baru sepak bola Malaysia. Tapi tampaknya, ekspektasi terlalu tinggi belum sejalan dengan kesiapan sistem. Banyak yang menilai, FAM dan penyelenggara terlalu terburu-buru ingin menciptakan gebrakan tanpa memahami psikologi pasar lokal. Sebagian pengamat menyebut, membawa Manchester United ke Malaysia adalah langkah berani, tapi tanpa strategi promosi dan preaching yang tepat, itu hanya akan jadi bumerang. Dan kini, bumerang itu benar-benar berbalik. Joihari pun dikabarkan tengah merajuk. Kecewa berat karena proyek pertamanya sebagai Presiden FAM justru jadi bulan-bulanan publik. Kritik publik bukan hanya untuk FAM, tapi juga untuk KFF yang dinilai ikut latah. Banyak yang mempertanyakan mengapa ASEAN All Stars dipaksakan tampil, sementara tidak ada urgensi turnamen, tidak ada kebersamaan tim, dan tidak ada lawan yang benar-benar rival. ASEAN All Stars ini apa? Tim baru? Tim legenda? Gak jelas. Lawan MU pula. Gak ada pride-nya. Gak ada semangat patriotiknya. Cuma buat bisnis. Tapi bisnis pun gagal. Komentar seorang jurnalis senior Malaysia. Kini, publik berharap FAM dan AFF mau membuka mata dan belajar dari negara tetangga, Indonesia. Bukan hanya soal jual tiket, tapi soal membangun antusiasme rakyat dari bawah. Di Indonesia, sepak bola adalah budaya, bukan hanya hiburan sesaat. Dan itulah yang membuat perbedaan besar. Kata Safei, sudahlah, belajar aja dulu. Menutup komentarnya yang viral di media sosial, Safei Salih menyampaikan pesan menohok namun penuh makna. Kita ini terlalu cepat merasa hebat, tapi kenyataannya, kita harus jujur. Malaysia belum siap bikin event besar. Sudahlah, belajar aja dulu dari Indonesia. Mereka tahu caranya bikin bola hidup. Suara-suara seperti Safei ini kini mulai banyak didengar. Publik mulai lelah dibuai mimpi besar tanpa eksekusi nyata. Dan jika FAM tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin, kepercayaan publik akan runtuh. Untuk sekarang, satu hal yang pasti, demo jalan terus, refund dituntut, dan proyek ASEAN All Stars versus MU resmi dicap gagal total oleh rakyat Malaysia sendiri. Dan mungkin, ya, mungkin saja, lain kali MU akan berpikir dua kali sebelum menerima undangan AFF.